Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, perjamuan Tuhan merupakan bagian dari ibadah yang mengingatkan kita akan kehadiran dan kasih Allah di tengah-tengah umatnya. Orang percaya merespon panggilan keselamatan yang dinyatakan Allah lewat kematian Kristus. Melalui Kristus, orang percaya diselamatkan. Di dalam Kristus, kita semua disatukan. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari nasihat Paulus tentang bagaimana seharusnya orang Korintus beribadat dan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Paulus meminta orang-orang Korintus merenungkan bagaimana mereka merayakan perjamuan Tuhan. Satu hal yang harus disadari oleh jemaat Korintus adalah bahwa mereka merupakan bagian dari tubuh Tuhan dan tidak boleh lagi menjalani hidup atau bertingkah laku yang menghina atau mendukakan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Paulus menasihatkan orang-orang di Korintus agar melakukan perjamuan bukan dengan cara dan sikap yang salah, yakni melampiaskan nafsu kedagingan dalam kegiatan-kegiatan yang kudus, tetapi menjadikan perjamuan Tuhan sebagai ruang untuk bersatu dengan Kristus dan juga mengingat segala kasih dan pengorbanannya. Di ayat sebelumnya, Paulus mendasarkan perjamuan Tuhan tersebut pada peristiwa perjamuan yang dilakukan oleh Yesus sendiri, yang pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Itulah sebabnya saudara, sehubungan dengan hal tersebut, Paulus memperingatkan agar tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Orang percaya harus memastikan dirinya ketika mengikuti perjamuan Tuhan, haruslah dalam sikap hati dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Sahabatku, perjamuan yang juga kita rayakan sampai hari ini merupakan simbol dari kehadiran Allah yang mengasihi kita dan seluruh umat manusia. Allah mengasihi dan menyelamatkan kehidupan kita secara utuh. Itu sebabnya upacara tersebut tidak hanya dipahami sebatas ruang gereja dan jam-jam ibadah saja. Karena Allah di dalam Yesus bukan hanya menyelamatkan kita di jam-jam tertentu saja atau di ruangan-ruangan tertentu ketika kita sedang mengikuti ibadah ataupun perjamuan. Seolah di luar waktu dan kesempatan ibadah tersebut Allah absen. Allah tidak lagi menyelamatkan kita atau keselamatan Tuhan tidak berlaku ketika kita tidak sedang ibadah. Saudara, kematian Kristus menyelamatkan hidup kita secara utuh. Itu sebabnya penghormatan kepada Allah juga harus dilakukan di dalam seluruh waktu dan kehidupan kita. Dimanapun dan kapanpun, apapun yang kita kerjakan, kita mendedikasikan seluruh hidup ini kepada Allah. Perjamuan Tuhan harus dipraktikkan di dalam seluruh kehidupan kita, hari lepas hari, yakni dengan menjaga hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Allah. Hati dan pikiran kita sejalan dengan pikiran dan kehendak Kristus. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami menjaga hidup kami dengan sebaik-baiknya, agar senantiasa pikiran dan hati kami berkenan dan benar di hadapan Allah. Mampukan kami Tuhan, pegang tangan kami di dalam melakukan tugas kami, panggilan kami sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa kudus di dalam keseharian kami, di dalam setiap hal yang kami lakukan, kami boleh menjaganya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.